Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akuntansi sore dalam mata kuliah Ekonomi Islam akan membahas tentang teori konsumsi dalam Islam. Yang beranggotakan saya Rizka Farah Firdiana dengan nomor induk mahasiswa 2019 122 0029 dan rekan saya Siti Badriah dengan nomor induk mahasiswa 2019 122 0069. Sebelum menjelaskan secara rinci, perlu kita ketahui bahwa konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional, membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedon, materialis, individualistik, serta boros. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah manusia akan mengkonsumsi apa saja dalam jumlah berapapun sepanjang anggarannya memenuhi dan memperoleh kepuasan maksimum. Dalam Islam, konsumsi tidak seperti itu karena ada hal yang menjadi aturan bagaimana etika konsumsi. Untuk itu perlu diketahui bagaimanakah teori konsumsi dalam Islam. Teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan. Dasar perilaku konsumsi yang pertama, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 dan 88. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang ketiga, hadis yang menyatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Rizka Farah, dan di sini saya akan melanjutkan tentang etika konsumsi dalam Islam. Etika sendiri itu adalah adab atau perbuatan, sedangkan konsumsi adalah makanan atau barang, di mana di dalam Islam dijelaskan setiap individu harus melakukan konsumsi minimal untuk melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Seperti halnya yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Konsumsi ada pula yang tidak boleh dimakan atau diminum, sebab ada barang yang dilarang dalam Islam. Contohnya, minuman keras dan daging babi. Konsumsi tidak boleh berlebihan, karena itu menyebabkan kemubaziran, di mana ada hadis dari Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa tidak akan kekurangan orang yang berlaku hemat. Juga dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi,
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Konsumsi dan kepuasan yang mengiringinya tidak boleh menjadi tujuan utama dari individu. Ia harus ditunjukkan untuk mencapai hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya, konsep kebutuhan dan keinginan. Konsep kebutuhan dan keinginan dalam berkonsumsi itu ada dua, di mana yang pertama, konsumsi yang sesuai kebutuhan atau hajat adalah konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar. Contohnya, mengkonsumsi makanan yang termasuk kayak nasi, ikan, itu disebut kebutuhan atau hajat. Dan yang kedua, konsumsi yang sesuai dengan keinginan adalah syahwat, merupakan konsumsi yang cenderung berlebihan, mubazir atau boros. Misalnya gini, kita sudah memiliki baju atau kerudung yang sudah banyak, tetapi kita menginginkan baju itu dan kalian membelinya. Itu termasuk juga mubazir atau boros, karena itu keinginan, dan keinginan itu disebut dengan syahwat. Lalu kurva permintaan konsumsi dalam Islam. Barang halal dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama kebutuhan, yang kedua keinginan, yang ketiga hedonistik, yang keempat ibadah. Yang pertama, kurva permintaan Islam antara barang halal dan darurat. Inelastisnya sempurna pada qanaah, yaitu kebutuhan darurat mendasar. Misalnya pada dasarnya tidak suka atau mau tidak mau harus dipenuhi karena kebutuhan dasar atau basic need. Yang kedua, kurva permintaan Islam antara barang halal dan keinginan. Elastisitasnya kurang dari 0. Seharusnya sewajarnya saja, tidak berlebihan. Yang ketiga, kurva permintaan Islam antara barang halal dan hedonistik. Kalau bisa, konsumsinya 0. Dan kalau bisa, kita tidak perlu hidup berkemewahan atau wasteful. Yang keempat, kurva permintaan Islam antara barang halal dan ibadah. Sifat elastisnya sempurna, maka semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, seharusnya semakin banyak konsumsinya. Selanjutnya, barang haram. Dalam Islam, barang haram terbagi menjadi 2, yaitu barang haram darurat dan barang haram tidak darurat. Yang pertama, kurva permintaan Islam antara barang haram dan tidak darurat, seharusnya 0. Yang kedua, kurva permintaan Islam antara barang haram dan darurat. Di sini menunjukkan demand point, yaitu secukupnya, hanya untuk menyambung hidup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konsumsi. Perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi barang atau makanan itu yang harus memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan kerabat baru atau teman, sahabat, dan orang yang memerlukan bantuan kita. Sebab kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi di awal bahwasannya mengkonsumsi yang berlebihan itu tidak boleh. Dan yang kedua, penuhi dulu doruriyat, hajiyat, kemudian baru tahsiniyat. Doruriyat itu sendiri adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada, atau bisa disebut dengan kebutuhan primer.
Ya, kebutuhan primer, kebutuhan akan makanan, minuman. Kita kalau tidak makan, tidak minum, terus kita harus bagaimana? Tidak bisa hidup kan? Dan hajiziyat sendiri itu bisa disebut juga dengan kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, baru kita boleh lanjut ke selanjutnya, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga itu tahsiniyat. Tahsiniyat itu bisa disebut dengan kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan akan mobil mewah atau dan sebagainya lah. Yang ketiga, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kebutuhan diri, keluarga, dan mereka yang memerlukan bantuan sebatas kemampuan finansial. Tidak boleh mengkonsumsi yang haram. Ya, dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa takwa itu menganjurkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kan. Dan yang terakhir, melakukan konsumsi yang ideal, yaitu antara batil dan mengumbar. Hubungan konsumsi untuk dunia dan akhirat. Islam tidak membatasi besar pendapatan yang harus dibelanjakan untuk kepentingan akhirat, tapi Islam menganjurkan beramal saleh. Sebagian dari harta kita harus kita sumbangkan kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan. Seperti halnya yang dijelaskan di ayat 254 di surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Dan pengeluaran konsumsi dalam Islam. Pengeluaran konsumsi dalam Islam itu menggunakan istilah infak. Infak ada 3, di mana infak untuk diri sendiri atau keluarga, dan infak untuk kemakmuran masyarakat, juga untuk perjuangan di jalan Allah. Maka jadilah umat muslim yang di jalan Allah. Sudah dijelaskan tadi bagaimana kita mengkonsumsi barang dan makanan itu tidak boleh berlebihan, karena menyebabkan kemubaziran, dan orang yang membuang-buang makanan dan menumpuk barang itu sangat tidak boleh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, dalam konsep Islam sangat penting adanya pembagian jenis barang atau jasa antara yang halal dan haram. Islam melarang konsumsi yang berlebih-lebihan dan mubazir. Dalam hal ini, etika konsumsi manusia sangat tinggi. Manusia harus mampu membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Manusia juga harus mengedepankan kemaslahatan diri, keluarga, dan sosial. Manusia dilarang untuk menghalalkan apa yang ditetapkan haram dan mengharamkan apa yang sudah ditetapkan halal. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 dan 88. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.